Hai Taurus, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di Kim Hoki Tarot. Kali ini saya akan membacakan general reading tentang mau nggak mau kamu pasti akan mengalami ini di tahun 2024. Kita pilih dulu salah satu kartu dari sekian banyak kata di sini. Kira-kira apa ya? Wow, ada fisik, ada kapasitas. Taurus, ini sudah saya shuffle ya. Mempersingkat durasi, kita pilih dari tengah aja. Masa lalu dan masa yang akan datang di tahun 2024. Apa yang terjadi nanti kamu pasti mengalami. Yang masa lalu, ini yang akan datang. Oke. Saya lihat di sini. Di masa lalu ya. Jadi di masa lalu saya lihat kamu ya adalah pribadi yang pengayom ya, penuntun, pribadi yang senang bergaul, humble ya, bersahaja gitu ya. Dan kamu membawa energi-energi positif bagi orang lain. Jadi apa-apa tuh kamu suka ngajak orang untuk bekerja sama, untuk sukses bersama. Jadi dalam karir kamu itu kamu nggak susah gitu ya. Orang juga timbal balik sama kamu. Orang juga senang jika bekerja tim dengan kamu. Apalagi kalau kamu atasan mereka, kamu adalah ketua tim ya. Dalam kerjasama kamu itu memang tegas tapi cerdas, lihai dan cerdik. Nah, inilah yang membuat kalau orang bekerja sama dengan kamu itu mereka senang ya. Gitu, walaupun terkadang kamu banyak diam, kamu lebih banyak menggunakan bertindak ya, lebih banyak action daripada bicara. Itulah salah satu sikap kamu yang membuat kamu itu nggak susah dalam mendapatkan pekerjaan atau mendapatkan kedudukan atau posisi ya, atau kelancaran dalam bisnis kamu gitu. Tapi di sini kamu tuh orang yang cerdik ya. Jadi tidak suka lama berpikir, langsung ambil tindakan. Tapi kalau kamu sudah mikir sesuatu itu kamu dalam banget ya, kamu serius banget, dan kamu tuh mencoba untuk memecahkan penghalang-penghalang ya. Jadi kalaupun ada yang menghalangi karir kamu itu nggak bisa ya. Memang ada sih yang julid beberapa sama kamu ya, ada yang iri dengan kemampuan kamu ini ya. Iri kan berarti nggak mampu ya, tetapi kamu tidak terlalu mengubris itu. Kamu lebih banyak action, mencari sesuatu yang bermanfaat dan action untuk mendapatkan jalan keluar ya. Jalan keluar yang bakal membuat kamu semakin sukses, semakin maju ya. Jadi kamu tuh selalu menggunakan batu loncatan gitu. Terkadang orang menganggap kamu egois, tapi itulah cara kamu ya, yang unik ya. Kamu nggak mau mikir panjang gitu, lebih baik cepat bertindak daripada lama berpikir kan. Nah, itulah yang membuat kamu itu kalau dalam pekerjaan tuh gampang banget untuk bisa menyelesaikan tugas-tugas kamu ya, dan hasilnya tuh memuaskan. Cuman di sini karena mungkin masalah waktu juga ya. Jadi perjalanan kamu ini di masa lalu itu masih menemukan tantangan, rintangan, ujian berat ya. Kalau ya, tapi kamu tidak lemah di sini ya. Kamu terus aja berjalan mengikuti insting kamu, intuisi kamu. Dan sesekali saya melihat ada rezeki yang datang kepada kamu, namun berbarengan dengan tanggung jawab yang cukup besar ya. Kamu mungkin seorang tulang punggung. Jadi Taurus, saya lihat di sini beberapa kali
dan sering ya, kamu ini sering ada masuk rezeki yang besar, tetapi berbarengan dengan tanggung jawab yang besar pula. Jadi ya sesuai kamu pemasukannya besar, tapi ada pengeluaran yang harus kamu keluarkan yang besar juga. Tapi kamu nggak stagnan ya, dan merasa kecewa karena itu. Kamu terus bergerak aja gitu. Jadi kalau orang lain jika ada di posisi kamu ya, di tengah-tengah rintangan, cobaan, ujian yang besar, ada rezeki yang masuk, kamu baru senang dikit, tahu-taunya ada pengeluaran juga yang besar, karena tanggung jawab kamu ini sepertinya kamu tuh sebagai tulang punggung dalam keluarga. Dan ada aja tuntutan-tuntutan yang harus kamu penuhi gitu. Ya, mungkin dalam keluarga kamu tuh ada beberapa yang selalu menuntut gitu, karena mereka terbiasa difasilitaskan oleh kamu. Jadi ya gimana ya, mau nggak mau harus tetap kamu tanggulangi. Mereka nggak tahu gimana kerasnya kamu menghadapi problem-problem dalam pekerjaan. Mereka nggak terlalu paham itu, tapi tuntutannya ini yang bikin kamu sering pusing kepala baby. Tetapi dasar kamu orangnya berpikir luas ya, jadi tidak stagnan dengan walaupun kamu sedikit kecewa dengan sikap-sikap yang ditunjukkan oleh keluarga kamu, tapi kamu tidak langsung berhenti gitu karena kekecewaan. Kamu tidak langsung diam dan berpikir bersedih, nggak bisa melakukan apa-apa, stres, enggak. Kamu tetap aja bergerak. Bagi kamu ya, waktu adalah uang, dan uang bisa meringankan masalah dalam hidup saya. Jadi pokoknya apapun yang terjadi, kamu tetap aja menggunakan segala, sini ada kapasitas ya, segala kemampuan kamu untuk tetap menghasilkan uang demi menutupi menanggulangi gitu, menanggulangi kebutuhan ekonomi dalam keluarga. Kebiasaan kamu inilah yang membuat kalau orang lain di posisi kamu, mereka tuh bakal jatuh sakit, kepikiran, diam, merasa terpuruk dengan keadaan. Tapi kamu enggak. Kamu terus aja bergerak tanpa henti. Nah, ini bagus. Ya, kamu tidak mau terlalu banyak berpikir. Di saat di tengah-tengah orang harusnya galau, kamu malah senang-senang aja. Ya, kamu tetap happy-happy aja melakukan aktivitas yang lebih baik, menghasilkan energi positif yang lebih baik, membuat saya happy hari ini, saya bisa tertawa hari ini, karena itu energi yang bisa mendongkrak semangat saya lagi untuk bergerak lagi. Karena ya waktu adalah uang tadi. Kamu gak terstagnan oleh apapun, kamu gak kedistrak oleh sikap orang lain atau kata-kata orang lain, pendapat orang atau perbuatan orang lain yang bikin kamu jadi lemah atau jadi malas, mager. Itu enggak, kamu enggak kedistrak dengan hal seperti itu ya. Jadi seharusnya kalau orang lain di saat-saat mereka diberikan ujian yang berat, mereka mungkin jatuh sakit, kamu malah eksis di tengah-tengah keadaannya seperti itu. Nah, jadi sulit ya, itu keadaan, tapi saya tetap harus bergerak. Jadi kamu gak ada waktu untuk kayak mengeluh, bersedih, gak ada. Waktu kamu hanya kamu pakai untuk action, bertindak, karena kamu tahu itu pasti ada hasilnya. Kalau bukan sekarang berarti nanti. Yang jelas sekarang adalah tugas saya adalah harus menyelesaikan tugas-tugas saya, tanggung jawab saya, kewajiban saya, hal-hal yang memang harus saya lakukan untuk mendapatkan hasil gitu, daripada merenungi dan terdiam terpaku aja nggak ada hasil kan gitu.
Jadi ini bagus. Nah, oke, nanti kita lihat ya, dengan sikap dan cara kamu seperti ini, nanti di 2024 apa yang terjadi pada kamu. Kita baca dulu ke masalah percintaan. Jadi itu tak karir tadi ya. Karir kamu itu mungkin kamu sudah memang dari sononya bakat seorang pemimpin, jadi kamu mampu memimpin diri kamu sendiri, mampu memimpin tim kamu, mampu bekerja sama. Jadi saya rasa posisi kamu, kedudukan kamu ini bukan kaleng-kaleng. Walaupun kamu masih berstatus sebagai karyawan ataupun pebisnis yang masih pemula ya, tetapi atau seorang pegawai yang masih belum mendapatkan kedudukan yang tinggi, tetapi kapasitas kamu ini loh yang nanti satu saat bakal naik tinggi di luar ekspektasi kamu itu ya. Oke, kita masuk dalam percintaan. Di dalam percintaan itu kamu yang single yang mencari cinta. Kalau saya di masa lalu kamu itu pribadi yang sangat baik terhadap pasangan, memperlakukan pasangan kamu dengan baik ya. Kamu melayani, mengayomi, memberikan kasih sayang, menuntut, memotivasi. Kamu adalah inspirasi baginya. Ya, kamu membawa energi positif ke dalam hidupnya. Hanya saja beberapa dari kalian ada yang dealing sama orang yang sudah menikah, ya. Ada juga yang masih, ya, ada cinta segitiga di sini. Kita cek dulu ya, kita cari tahu dulu. Dalam percintaan itu masalah kamu apa sih? Ya, saya lihat kamu di sini energinya sangat baik. Beberapa dari kalian ini menemukan seseorang yang punya chemistry tinggi sama kamu ya. Tapi kenapa kamu masih single? Ya, beberapa dari kalian ini ada ya, ada yang hubungan jarak jauh ya, LDRan, ada yang terpisah karena pekerjaan, ada juga yang sering bertemu ya, punya chemistry yang kuat, romantis, tetapi masih belum ada kejelasan. Ada yang belum mau berkomitmen ya. Ya, ada pengaruh dari orang ketiga, pihak keluarga, ataukah mungkin dia belum siap. Sini kamu capek ya. Kamu capek ya. Beberapa dari kalian kalian berdiri dengan orang yang apa ya, kayak mencintaimu secara fisik aja gitu. Ya, di sini bertentangan dengan hati kamu, sehingga kamu memilih untuk mundur dari hubungan ini. Walaupun apa yang dia berikan, sikap dia begitu baik, romantis, tetapi kamu di sini memilih punya harga diri, ya. Karena kalau tidak ada kepastian, ngapain dipertahankan? Saya lihat kamu menjauh ya, kamu menarik diri, dan kamu ingin mencari cinta yang sebenarnya, yang sejati, yang benar-benar berkomitmen, bertanggung jawab. Nah, ini sebabnya, makanya walaupun kalian masih ada hubungan, tapi kamu milih untuk diam, kamu milih untuk single aja tanpa harus bicara ke dia. Nah, beberapa dari kalian. Tapi kalian yang masih ada hubungan eksis ya, hubungannya, komunikasinya masih intens, di masa lalu itu ya, kadang saling blokir, buka lagi, on off gitu ya. Ada yang berpasangan dengan seseorang yang religius ya, agamanya bagus ya, dia sering diam. Ini membuat kamu penasaran, kamu butuh kejelasan. Beberapa dari kalian sudah berkomitmen ya, kadang-kadang manis sikapnya, kadang-kadang dia diam. Itu yang bikin kamu bingung, dan yang kamu butuh di sini adalah kejelasan dalam hubungan ya.
Nah, saya lihat kamu masih bingung dengan kejelasan hubungan kalian ini. Makanya sering kamu merasa diabaikan. Ya, padahal kamu ini menuntut cuman kejelasan hubungan aja. Maksudnya gini, walaupun dia serius sama saya, tapi kalau nggak ada komitmen ngapain? Ya, kapan kita nikah? Tentukan tanggalnya, tahunnya. Di mana keseriusan kamu? Kalau kita hanya jalani secara fisik gini aja, ya, tidak ada realisasinya dalam bukti mengesahkan hubungan, ya berarti masih stagnan dong. Di sini kamu menjalani saja hubungan kalian, tetapi kamu bertanya-tanya. Kamu nanya, gimana sih sebenarnya hati dia sama saya? Apa sih tujuan dia ke saya gitu? Bingung. Pusing tuing-tuing. Tapi beberapa dari kalian sudah berkomitmen, cuman pembuktiannya itu yang masih stagnan, masih belum jelas. Beberapa dari kalian cukup stres juga ya menghadapi pasangan seperti ini. Ya, ada juga yang karena kehadiran orang ketiga, ada yang tidak setuju dengan hubungan kalian. Ini seindah apapun hubungan kita, kalau masih dipengaruhi oleh kehadiran orang ketiga atau tidak restu dari pihak keluarga, rumit juga sih ya, cukup mengganggu psikologis kita. Ya, gitu. Nanti kita intip ke depan. Dan untuk kalian yang sudah berumah tangga, saya lihat ini pasangan kalian ini baik ya. Kalian juga mungkin berdileng dengan orang yang lebih tua, atau kamu yang lebih tua dari dia, bisa vice versa karena tidak terpaku pada gender ya, bisa laki-laki bisa perempuan. Jadi di sini ya, beberapa dari kalian aja ada yang mungkin sudah berniat untuk fokus pada spiritual gitu ya. Ya, mungkin kamu sama pasangan kamu sudah berniat untuk berangkat ke Baitullah ya, berangkat haji gitu ya. Jadi saya lihat ada pembenahan diri dari kamu dan pasangan kamu. Nah, di situ ada ujian-ujian yang cukup rumit yang harus kalian hadapi, baik secara finansial, di dalam pekerjaan maupun dalam hubungan kalian. Ya, kalau dalam hubungan, kalau dalam pekerjaan dan keuangan tadi sudah saya baca ya. Tapi kalau dalam hubungan, beberapa dari kalian ini yang sudah berumah tangga, saya lihat ya beberapa saja. Ada yang ya masih main-main lirik sana lirik sini. Kamu tahu tapi kamu diam. Kamu marah tapi malas argumen gitu. Kamu lebih fokus ke hal-hal yang menghasilkan aja. Tuh, kamu diam, kamu mantau tapi kamu nggak ya kamu berusaha untuk sabar, cuek. Ada saatnya untuk saya bisa bicara sama dia gitu. Ya inilah ujian-ujian yang terjadi dalam rumah tangga kalau kalian sudah berniat untuk bertekad untuk fokus kepada spiritualitas. Ujiannya wow, parah banget. Tetapi saya lihat beberapa dari kalian ya memang kadang ada sikap yang bertentangan dari pasangan kamu ya. Ada juga emosi yang tidak terkontrol dari kamu akibat puyeng dengan pekerjaan, puyeng dengan keuangan. Itu membuat kadang pasangan kamu tuh bingung dengan sikap kamu juga. Gitu. Ya cekcok menyekcok. Kecil-kecilan inilah yang membuat di antara kalian tuh sering mencari hiburan lain, kontek-kontekan sama ya, sibuk dengan teman-teman, sibuk ya menyibukkan diri supaya bisa healing gitu, bisa refresh hati, refresh otak, refresh pikiran, bisa healing gitu ya. Tapi kadang-kadang kalian bisa romantis juga.
Tapi masuknya orang ketiga ini cukup berat, ya. Beberapa dari kalian sudah tidak sanggup ingin pisah, tetapi getaran atau chemistry kalian terlalu kuat. Jadi itu yang cukup membantu hubungan kalian masih bisa bertahan sampai saat ini, gitu. Dan di masa yang akan datang di tahun 2024 ini kita intip ya. Kalau dalam hal pekerjaan, ya, apapun yang sudah kamu lakukan, ya, nantinya ya sebentar, kita cek dulu ya. Di tahun 2024 nanti apa yang terjadi guys dalam cinta, karir, dan keuangan kamu. Kita pilih. Wow. Oke. Saya di sini dalam karir dan keuangan kamu di tahun 2024 nanti, kamu tinggal menuai hasil. Ini ada tabur tuai. Di tengah-tengah kamu yang sudah bingung, sudah kacau, sudah ya stagnan, kamu sudah buntu otak kamu gitu. Saya harus lakukan apa lagi ya, gitu. Kamu berpikir sampai beberapa dari kalian tuh terkuras energi kalian, jatuh sakit. Nah, disitulah semua kerja keras kamu tadi mulai semesta menaburkan hasilnya kepada kamu, ya. Dulu kamu menabur, di saat kamu menuai, semesta semakin menabur hasil-hasil dari kerja keras kamu selama ini, hasil-hasil dari perjuangan kamu selama ini. Jadi kalau semesta yang nabur berarti dia akan terus tumbuh. Kalau kamu yang nabur, kamu masih menunggu hasil. Ketika kamu masa panen, semesta semakin menabur terus, gitu. Jadi naik terus. Jadi di sini kamu diam aja, ada hasil. Nih. Kenapa? Perjuangan kamu sudah begitu berat kemarin. Hasilnya masih belum jelas, ya. Yang ada cuma ujian, rintangan, tanggung jawab yang besar. Nah, di sini ketika kamu sudah lelah, ya. Ketika kamu udah bukan nggak ada semangat, ya, masih ada semangat untuk bergerak, tetapi di sini ya mungkin ada sedikit pengaruh karena energi kamu cukup terkuras kemarin, kamu terlalu eksis sehingga jatuhnya ke fisik. Kamu lelah, kamu butuh istirahat. Saat kamu istirahat itulah sistem tabur tuai ini berlaku kepada kamu, ya. Kamu akhirnya memanen semua hasil dalam masa stagnanmu. Di masa stagnan orang-orang tuh malah nggak dapat apa-apa, nggak ada penghasilan. Di kamu nggak, malah justru kebalikan. Saat kamu diam, hasilnya berdatangan. Tapi bukan berarti kamu harus diam, ya. Itu nggak, itu sesuai rencana Tuhan, bukan rencana kita. Jadi jangan bilang nanti di 2024 ini saya diam, pasti akan ada hasil. Jangan berpegang di situ, ya. Itu alami, ya. Itu natural, gitu. Jadi apapun yang sudah kamu tabur itu yang akan kamu tuai, gitu, ya. Di sini akan membangkitkan semangat kamu yang baru lagi untuk tetap bergerak lagi, bangkit lagi. Makanya saya lihat tadi semesta akan menabur, semesta yang menabur. Jadi kamu terspirit dari hasil yang kamu dapat ini. Kamu merasa, wah, hebat dong, ternyata usaha saya nggak sia-sia selama ini, perjuangan saya nggak sia-sia selama ini, ada hasilnya nih. Nah, yang dulu aja kamu tertati-tati aja, kamu tidak berhenti, kamu tetap semangat. Kamu dipatahkan dengan berbagai ujian dan rintangan saja, kamu tetap semangat. Apalagi sekarang, saat kamu sudah mulai melihat hasilnya, gimana kamu tidak semakin bersemangat dan berkembang pesat, gitu. Jadi mau badai ke, mau
angin kencang apa kek. Ya, ini kan ibaratnya ujian. Semakin tinggi pohon, semakin kencang angin. Tapi kamu udah pengalaman. Kamu sudah terlatih di tengah-tengah waktu itu kamu masih tertatih. Ya, kamu ditampar oleh badai ujian. Jadi kamu sudah terlatih, makanya nanti ketika kamu sudah menjadi pohon yang tinggi, sekencang apapun angin dan badai yang menerpa kamu, ya, menampar kamu, mengguncang kamu, tetap kamu mampu menghadapi itu semua dengan penuh semangat, karena akar kamu tadi sudah kuat nancap ke bumi. Akar yang saya maksud adalah power kamu yang tadi sudah kamu asah dalam ketertatian dirimu. Ya, gitu. Jadi ke depan saya lihat tidak masalah bagimu kalau nanti saya menjadi, ya, saya seperti pohon yang tinggi yang diterpa angin kencang dan badai, karena saya sudah kuat di sini. Jadi semangat kamu itu semakin bulat, semakin kokoh nih. Apapun masalahnya tidak menjadi masalah bagimu. Gitu. Ya, kamu akan mendapatkan relasi yang baik, ya. Kemitraan yang baik, ya. Dan saya lihat di sini banyak yang akan membincangkan kamu, membicarakan tentang kesuksesan kamu nanti. Ada yang mungkin sirik, ada yang juga mungkin salut. Ada yang sirik, ada yang salut, tetapi yang jelas mereka akan memperbincangkan tentang kamu, ya, tentang kesuksesan kamu ini. Gitu. I'm be fine, kamu bilang I'm be fine, terserah apa kata orang. Yang penting saya tetap baik-baik aja gitu. Tapi kamu, karena kamu sudah mengasah spiritual kamu, jadi apa mau orang kata, kamu tetap baik-baik aja dan kamu tetap bersikap baik aja. Kamu tetap berdamai dengan dirimu, berdamai dengan keadaan, berdamai dengan mereka-mereka yang toksik pun kamu berdamai dengan keadaan. Itu, ya. Jadi hubungan kamu tetap baik-baik aja dengan siapapun, teman, rekan kerja, pasangan, akan semakin happy, ya. Dan rezeki kalian ini semakin tertopang, ya, semakin didukung oleh energi anak-anak, anak kecil. Ada anak perempuan dan anak laki-laki yang masih kecil. Ada yang seumuran 3, ada yang masih balita, ada yang sudah anak-anak. Itu ya, energi anak-anak kuat di sini. Jadi apapun energi negatif yang bakal menguji kamu, ya, mengusik kehidupan kamu, nggak bisa. Energi anak-anak kecil ini yang akan mencarikan itu semua, membersihkan itu semua. Jadi saya lihat ada kebahagiaan, ya, dalam keluarga kamu nanti ketika kamu sudah mulai manen hasil, ya. Jadi kalian yang masih mencari cinta tadi, saya lihat ke depannya, ya, kamu akan mendapatkan seseorang yang sesuai ekspektasi kamu, sesuai harapan kamu, ya. Ada rekonsiliasi, ada yang, ya, sudah memikirkan ini sejak lama, ya, untuk melamar, meresmikan hubungan kalian. Yang tadi yang sudah buat kamu penasaran itu, ya, dia bakal menentukan pilihannya di kamu. Dan yang tadi kecewa karena dia yang di masa lalu, ya, di masa lalu kecewa karena dia ada kehadiran orang ketiga atau tidak direstui. Saya lihat di sini dia sudah berpikir secara matang-matang untuk tetap meresmikan hubungan kalian, tetap pilihannya jatuh di kamu. Dia akan memprioritaskan kamu, gitu. Dia akan melawan orang-orang yang ingin menghalangi hubungan kalian, ya. Dan untuk kejelasan hubungan, dalam kamu bertanya-tanya tentang kejelasan hubungan kalian ini mau dibawa kemana sih? Nah, saya lihat di sini dia sudah berpikir, ya. Dia sudah, ketika kamu tidak lagi dramatis dengan dia, kamu lebih serius di sini, fokus pekerjaan, disitulah dia ke-trigger untuk berpikir tentang
keseriusan hubungan kalian mau dibawa kemana. Karena kalau kamu lagi masih ngotot, dia buntu otaknya, dia nggak akan sempat untuk berpikir tentang hubungan kalian. Ketika kamu cuek dan kamu lebih fokus kepada peningkatan value kamu, ya, membentuk power diri kamu dalam karir dan finansial, nah kamu sudah mengabaikan energi kamu yang cuek itu, justru men-trigger dia untuk berpikir tentang kamu. Dan disinilah akhirnya dia merasa orang seberkualitas kamu layak untuk dia jadikan pendamping hidup, karena dia butuh darah daging dari dirimu gitu. Maksudnya dengan kamu mungkin dia akan mendapatkan anak-anak yang baik, anak-anak yang manis, anak-anak yang cerdas, cerdik, lincah gitu. Manis banget. Nah, terus kalau kalian yang sudah menikah, saya lihat ke depannya di tahun 2024 nanti akan ada anak-anak, kehadiran anak kecil di dalam rumah kalian, ya, akan ada kehadiran seorang anak, dan ini akan membawa kebahagiaan dalam rumah tangga kalian. Atau kalian berdua, ya, akan sering berkumpul dengan anak-anak, ya, anak-anak kalian, ya, kayak kalian akan bernostalgia, mengingat, mungkin sering menceritakan tentang dulu kita masih pacaran gini ya gitu. Terus kalian akan kayak sering bercanda seperti anak-anak gitu. Jadi adalah energi-energi kebahagiaan yang tercipta semakin membuat kalian harmonis ke depannya. Jadi ya, mungkin pasangan kalian akan bersikap seperti sahabat kamu, bisa kalian saling curhat, saling tukar pikiran, ya, saling bekerja sama. Mungkin dia sering kalau dia laki-laki, dia membantu kamu nyuci piring, nyuci pakaian gitu. Jadi kalian tuh kayak seperti teman jadi, ya, bisa diajak bercanda, nggak sekaku kemarin lagi. Jadi energinya tuh relax gitu, happy, fresh, healing terus setiap hari. Karena dia mulai memahami kamu, dia mulai mengerti kecapean kamu gitu. Jadi kalian saling memberi, saling membantu, saling bercanda, saling bertukar pikiran. Ada masalah, kita selesaikan bersama yuk. Misalnya kamu punya masalah di kantor, kamu curhat ke dia, dia bisa memberikan solusi, bisa, ya, sedikit ada percakapan lah, ya. Saya lihat kamu akan ya, kalian ini, hubungan kalian ini akan membuat orang tuh merasa iri gitu, karena jadi contoh buat orang-orang yang gak happy. Loh, mereka itu kok harmonis banget ya, makin kesini makin asik lihat hubungan mereka, ya, makin asik lihat keluarga mereka gitu. Begitu, insya Allah, amin ya rabbal alamin. Afirmasikan yang baik-baik ya, semoga itu bisa terijabah. Oke, kita cek untuk inisial kalian yang bakal mengalami ini di 2024 ini, ya. Ya, kalau di masa lalunya resonate, insya Allah di masa depannya juga resonate. Di tahun 2024 ini bakal insya Allah resonate ya. Inisial kalian yang bakal mengalami ini R. Kita mendingan kita geserin ini aja ya. Kita geserin dulu supaya hurufnya lebih terlihat. R, A, J, Y, K, I, B, P, T, C, D, Z, N, E, G, H. Di screenshot aja biar bisa di zoom. Q. Dan ini bisa angka usia, bisa angka tanggal ya. Kalau di atas 30, 29 itu bisa masuk ke usia sampai 40, 60 ya. Tapi kalau di bawah dari itu bisa masuk ke tanggal. Ini ada usianya 50. Kamu atau pasangan kamu. Ini angka 6 tanggal ya, 4.
35 bisa usia, usia yang jelas usia ya, 35. 1 tanggal 1 13 9 16 40 26 itu kena air ya, buram. 12 29 12 11 18 17 24 dan 5. Dan jadi 40 ini usia, 50 35 ya, 29 26 bisa juga karena ada rumah tangga muda atau pasangan-pasangan muda ya, di atas 17 tahun. Oke. Jadi kalau untuk bulan berapa kalian bakal mengalami ini, coba kita hitung secara perhitungan numerologi ya. Ini satu, ada yang mengalami ini dimulai bulan Januari ini, ada bulan 4, ada bulan 6, ada 11. Ini kan berarti bulan 11 atau 1 tambah 1 bulan 2, bulan Februari. 1 tambah 7 ada di bulan 8 ya, ada bulan 4 nya kuat ya. Ini bulan 5, 5 tambah 0 5 ya, kuat juga bulan 5. Seperti itu. Nanti kalian hitung sendiri deh dan disesuaikan dengan apa yang akan terjadi. Oke. Untuk zodiak, kalau kita lihat di sini, zodiak yang berhubungan mungkin pasangan kalian atau yang bakal berjodoh dengan kalian, atau mereka yang bakal membawa dampak positif dalam kesuksesan kalian. Kita cek zodiaknya dari kartu yang sudah terbuka tadi semua ya. Ini ada kuatnya elemen api, yaitu Aries, Leo, Sagittarius. Ini kuatnya elemen bumi, Capricorn, Taurus, Virgo. Apakah kalian di-link dengan mereka itu ya? Ya, kuat ya, Capricorn, Taurus, Virgo. Ini Pisces ya, ini Virgo ya, kekuatan Virgo ada ya. Dan ini elemen udara, ini elemen air, elemen udara, Gemini, Libra, Aquarius, dan kemungkinan kecil ada elemen air, yaitu Cancer, Pisces, Scorpio yang bakal ketemu kalian nanti. Oke, semoga ini cukup menggambarkan, semoga ini resonate kepada kalian. Saya doakan semoga kalian bahagia, semoga kalian mencapai kesuksesan dan kebahagiaan di tahun 2024 ini. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih untuk kalian yang sudah mendukung channel saya selama ini. Maaf kata ya kalau selama ini ada kekurangan ya, kekurangan saya dalam penyampaian. Maaf ya, tidak ada yang sempurna dunia ini ya. Dan kalau saya sering stagnan dalam mengupload video, itu karena saya banyak kesibukan, sering melayani orang reading di rumah juga ya, reading pribadi. Kalau kalian pengen resonate di kamu doang atau ngecek energi kamu secara pribadi, silahkan kontak saya di nomor WhatsApp yang sudah saya tampilkan di atas video ini, yaitu konsultasi pribadi via WhatsApp ya, berbayar ya. Konsultasi pribadi berbiaya via WhatsApp 085243062660. Tanya-tanya aja berapa harganya ya, murah kok ya, bisa kita kompromikan nanti dan kita kondisikan ya. Dan jangan lupa dibagikan kepada sesama zodiak Taurus, karena aja mereka juga bisa termotivasi dan bisa resonate kepada mereka juga ya. Atau bagikan kepada pasangan kalian, siapa tahu dia bisa memahami kalian dari pembacaan ini. Mungkin dia sering dengan mendengar ini, dia bisa ya, isi hati kamu tuh tersampaikan ke dia lah ya, dia bisa termotivasi juga dari sini ya, gitu. Dan untuk kalian yang baru bergabung, selamat bergabung. Salam kenal, salam sayang untuk kalian ya. Jangan lupa di like kalau kalian kalau kalian suka ya, dan di subscribe ya. Oke, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah Taurus.